Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal dan Investasi. Dosen Bu Titi Haryati SEMSI, Politeknik Miksi Ganesha Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Nur Khalifah dengan nomor NPM 20110004, jurusan Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu peran dan lingkungan investasi. Saya akan menjelaskan peranan investasi, pasar dan transaksi investasi, hasil dan resiko investasi. Peranan investasi. Investasi berarti menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu, yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik atau nilai akhir. Tujuan investasi dilihat dari durasi investasinya. Ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat dari sisi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, pendidikan anak, kesehatan, dan spekulasi. Langkah-langkah sebelum melakukan investasi. Pahami tujuan dan sumber daya investasi, tingkat profit resiko yang ditoleransi, tentukan jangka waktu investasi, tingkat pengembalian investasi yang diinginkan, kebutuhan likuiditas, strategi investasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pajak, dan manfaat jasa profesional. Objek investasi ada saving account, time deposit, real estate, education, bisnis, stok, bond, mutual fund. Instrumen keuangan yang termasuk instrumen keuangan atau surat berharga atau efek dapat berupa surat pengakuan hutang, surat pengharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek setiap turunan dari saham obligasi. Instrumen pasar modal, surat berharga atau efek yang ada di pasar modal, yaitu saham biasa dan saham preferen, obligasi, reksadana, risk issue, waran. Lingkungan investasi, yaitu 1. Sekuritas, merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Beberapa jenis sekuritas yang diperdagangkan di BEC, yaitu saham, bukti tanda kepemilikan, obligasi, surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah, obligasi konversi, obligasi yang dapat ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya, sertifikat right, sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu, waran, sekuritas yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kedua, yaitu pasar sekuritas. Pasar sekuritas muncul dalam rangka mempertemukan pembeli dan penjual sekuritas. Artinya, pasar sekuritas adalah mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. 3. Perantara keuangan. Dikenal sebagai lembaga keuangan adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka menjual aset keuangan yang mewakili klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan lain. Proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Beberapa langkah dalam proses investasi, yaitu menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio,
melakukan revisi portofolio, dan yang terakhir evaluasi kinerja portofolio. Pasar dan transaksi investasi. Ada pasar efek. Pasar efek merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar dan peminta dana melakukan transaksi, penjualan dan pembelian sekuritas. Jenis pasar efek yaitu pasar uang, di mana efek jangka pendek diperjualbelikan. Pasar modal, di mana transaksi dilakukan untuk efek jangka panjang. Bursa efek. Bursa efek adalah lembaga sentral di mana kekuatan penawar dan permintaan untuk efek tertentu dipertemukan. Bursa option dan bursa future. Option yang membolehkan pemegangnya untuk membeli atau menjual aset finansial pada suatu harga tertentu selama periode tertentu, didaftar dan diperdagangkan di bursa tertentu. Future, yang merupakan kontrak yang menjanjikan penyerahan mendatang dari komoditi, valuta asing atau instrumen finansial dengan harga tertentu pada suatu tanggal tertentu, diperdagangkan pada berbagai bursa. Pasar over the counter (OTC) market bukan merupakan suatu lembaga khusus, tetapi merupakan suatu lembaga khusus tetapi merupakan cara lain memperdagangkan efek. Pengaturan pasar efek. Pengaturan perundang-undangan tentang efek dikeluarkan terutama untuk menjamin keterbukaan yang cukup dan akurat mengenai informasi bagi investor yang ada dan potensial, mencegah serta menghukum penyalahgunaan dan misrepresentasi. Transaksi efek. Kondisi pasar efek bisa dibedakan atas dua, yaitu bull market dan bear market. Hasil dan resiko investasi. Hasil dari investasi. Pengukuran hasil dari suatu investasi didasarkan atas waktu dari penghasilan berjalan atau capital gain. 3 faktor utama memegang peranan penting, yaitu 1. Bunga. Cara perhitungan bunga ada 2. Bunga sederhana, yaitu bunga yang dibayarkan hanya pada saldo aktual selama jumlah waktu aktual dana yang bersangkutan ditabung. Bunga majemuk, bunga yang dibayarkan baik pada tabungan awal maupun pada setiap bunga yang terpupuk dari suatu periode ke periode berikutnya. 2. Hasil selama periode investasi ditanamkan. Dalam perhitungan jumlah hasil investasi, maka seluruh hasil, baik yang terrealisir maupun potensial, baik yang positif maupun negatif, harus diperhitungkan. 3. Nilai waktu dari uang. Pada dasarnya, makin cepat investor menerima hasil dari suatu investasi, makin baik karena kesempatan untuk menginvestasikannya dan memperoleh tambahan hasil hampir selalu ada. Ada nilai mendatang, adalah jumlah di mana deposit sekarang atau akan tumbuh selama suatu periode bila ditempatkan dalam tabungan dengan bunga majemuk. Nilai sekarang adalah kebalikan dari nilai mendatang. Nilai sekarang dari suatu aliran penghasilan, jumlah yang akan diterima mendatang bisa berupa satu jumlah sekaligus atau suatu aliran yang akan diterima setiap tahun sebagaimana penerimaan hasil dari suatu investasi. Investasi yang layak. Suatu investasi dianggap layak apabila nilai sekarang dari penerimaan dengan tingkat diskon tertentu sama atau melebihi nilai sekarang dari pengeluaran, di mana pengeluaran harga beli dan dari investasi dilakukan sekarang, sehingga pengeluaran dan nilai sekarangnya dianggap sama. Yield dari suatu investasi adalah tingkat diskon di mana nilai sekarang dari penerimaan tepat sama dengan pengeluaran investasinya. Risiko investasi. Risiko adalah kemungkinan bahwa hasil nyata dari suatu investasi dapat berbeda dari nilai yang diharapkan. Ada risiko bisnis, yaitu derajat ketidakpastian dari hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya karena maju mundurnya suatu perusahaan atau kekayaan di mana investor memiliki investasi.
Risiko finansial yaitu risiko yang berhubungan dengan kombinasi pembelanjaan hutang dan penyertaan atau modal untuk membelanjai suatu perusahaan. Makin besar proporsi hutangnya, makin besar resikonya. 3. Risiko daya beli, yaitu kemungkinan perubahan tingkat harga di mana investasi yang nilainya paralel dengan tingkat harga akan menguntungkan pada periode kenaikan harga, sedang investasi yang memberi hasil tetap akan disenangi pada periode penurunan tingkat harga. 4. Resiko suku bunga, yaitu resiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga terutama yang memberikan hasil tetap. Resiko likuiditas, yaitu resiko sulitnya likuiditas suatu investasi dengan mudah pada harga yang layak, pada umumnya wahana investasi yang diperdagangkan di pasar tipis di mana permintaan dan penawar kecil, seperti tanah di alokasi terpencil, cenderung kurang liquid daripada yang diperdagangkan di pasar luas atau besar. Resiko pasar, yaitu resiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.